Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampai, salam kebajikan, Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai kinerja, perkenalkan nama saya Frida Mojorona SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Hamzanwadi dengan NIM 24050104399. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Katolik Andawai, mata pelajaran IPAS dengan materi bagian tubuh tumbuhan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan membukanya dengan doa. Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Di bumi seperti surga, dikeluhkan pada hari ini, karena kami secukupnya dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena yang Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Desi. Terima kasih. Oke, kita absen dulu. Amelia Fadil hadir. Irma Tamoina Hadir, Bu. Jefferson Pekuali, Julfian Tamuama, Hadir, Bu. Kawau Bunga Sergio, Hadir, Bu. Kelvin Dapaula, Hadir, Bu. Karisma Ingalika, Hadir, Bu. Luciana Ramungana, Hadir, Bu. Mutiara Ramuhara, Hadir, Bu. Ningsi Kalitamburu, Hadir, Bu. Putri Ana Awam, Hadir, Bu. Resya Ramburiwa, Hadir, Bu. Sandro Taramramba, Hadir, Bu. Santia Tamu Apu, Hadir, Bu. Selvi Kalita Lepir, Hadir, Bu. Valen Kapandingriwu, Hadir, Bu. Yosafat Nulla, Hadir, Bu. Yusni Bangkahi. Hadir, Bu. Sebelum kita mulai, kita menyanyi satu lagu nasional Kita menyanyi lagu apa? Lagu Garuda Pancasila. Oke, semua berdiri. Menyanyi yang semangat Iya, Ibu. Berdiri siap. Kenapa kita menyanyi lagu nasional ini? Supaya kita menjadi anak-anak yang cinta tanah air. Kita cinta kita punya bangsa dan negara. Kita menyanyi, dan ada lagi yang bohong.
baik. Hari ini kita akan belajar tentang satu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial. Kita belajar mengenai materi tumbuhan dan fungsinya. Materi apa Ibu bilang tadi? Tumbuhan dan fungsinya. Kita belajar mengenai tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Oke, sebelum kita belajar, kita harus tahu kenapa kita harus belajar. Kita harus tahu tujuan kita belajar di materi, ya. Jadi kita punya tujuan yang pertama itu kita anak-anak bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Terus tujuan yang kedua itu anak-anak mampu memahami fungsi dari masing-masing tumbuhan. Terus ada tujuan yang ketiga, anak-anak mampu mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di kamu punya halaman rumah ini ada tumbuhan atau tidak? Ada tumbuhan apa saja? Nah, kira-kira itu tanaman-tanaman itu ada dia punya guna, itu tumbuhan ada dia punya guna atau tidak? Coba sebut dulu salah satu tumbuhan dengan dia punya fungsi, dan dia punya guna. Tanaman apa? Hah? Pisang. Nah, pisang kira-kira dia punya guna apa? Apa yang dimakan? Buah dimakan. Apa lagi? Dia punya batang. Batang untuk apa? Ya? Bagi. Apa lagi yang ada berguna di pisang? Dia punya daun. Daun untuk apa? Bungkus kue, ya? Pernah buat? Pernah lihat? Apa lagi? Dia punya apa? Untuk apa itu? Sayur, Pernah makan sayur kita? Selain ini pisang, masih ada tumbuhan apa lagi? Jambu. Jambu apa yang ada? Apa yang ada di situ? Maksudnya berguna. Untuk apa? Apa lagi? Daunnya untuk apa? Untuk obat sakit perut, Jadi kalau kita sakit perut ambil dia punya daun, rebus baru minum. Iya. Selain ini jambu apa lagi? Selain pisang, selain jambu apa lagi? Apa lagi? Lombok tidak ada guna? Saya punya rumah yang ada lombok. Lombok itu ada yang bisa dimakan dari lombok? Apanya? Ada suka makan lombok? Kalau anak kecil tidak boleh makan lombok. Selain dia buah apa lagi ada yang berguna? Untuk apa dia punya daun? Untuk obat. Dia punya daun bisa untuk obat, Oke. Sekarang
Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa hijau berwarna hijau? Daun itu dia berwarna hijau karena dia mengandung zat hijau daun atau yang biasa disebut klorofil. Ya. Kenapa daun berwarna hijau? Karena mengandung satu orang. Coba sebut satu orang. Kenapa daun berwarna hijau tadi? Karena mengandung zat hijau. Karena mengandung zat hijau daun. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada akar. Dia punya akar. Ini akar ini ada di atas tanah atau di dalam tanah? Di dalam tanah. Akar ini fungsinya untuk serap itu air, dia isap itu air, dia kasih jalan lewat batang, baru dia kasih sama daun, dia kasih sama buah, ya toh? Jadi dia tukang bagi itu air. Jadi jalan sudah ini batang ini jalan deh. Jadi ini akar dia isap itu air. Itu isap itu makanan yang dari dalam tanah, dia kasih sudah di batang. Nah, kau punya tugas ini, kau antar kasih daun, kau antar kasih buah. Dia bilang iya. Jadi fungsinya akar ini untuk apa? Menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah. Terus ada apa lagi? Daun. Ada daun. Nah, daun ini di rumah ada dapur tidak? Ada. Dan di tumbuhan juga ada dapur. Dapur itu untuk apa? Untuk masak, toh? Iya. Di daun juga ada dapur. Di daun ada dapur. Dapur bagi tumbuhan itu adalah daun. Jadi dia masak dia punya makanan itu di daun. Iya. Cara masak makanan itu disebut dengan proses fotosintesis. Yang pintar. Proses fotosintesis. Itu proses memasak makanan, Nah, jadi fungsinya ini daun ini memasak makanan atau melakukan proses fotosintesis. Ada lagi. Apa lagi di sini? Yang ada? Buah. Buah. Untuk apa ini buah? Yang paling utama adalah dia simpan itu gizi. Dia simpan dia punya makanan-makanan ada di dalam buah. Iya. Selain buah apa lagi? Bunga. Kenapa bisa ada bunga? Kenapa bisa ada bunga? Supaya bisa berbuah. Supaya bisa berbuah harus ada proses penyerbukan yang terjadi di bunga. Di bunga. Dari bunga jadi buah. Masih ada yang belum disebut? Batang. Pintar. Batang. Tadi kenapa kita ini batang ini untuk apa kita bilang? Untuk membagi. Dia bagi sudah itu dia bawa itu zat makanan itu air itu dia bawa sampai di daun, dia bawa kasih buah, ya. Terus selain itu masih ada tidak dia punya buah? Dia ada berdiri tegak tidak ini pohon? Jadi salah satu fungsinya dia adalah menegakkan tumbuhan. Ya. Salah satu tugasnya dia atau fungsinya dia itu menegakkan tumbuhan. Sampai di sini yang ibu jelaskan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Tidak ada yang mau bertanya? Ada. Siapa?
Mungkin ada yang mau bertanya, dia belum terlalu paham fungsi untuk akar. Fungsinya akar dia belum terlalu mengerti atau dia belum terlalu pahami. Kira-kira ada yang mau jawab? Agnes bilang, apa fungsi dari akar? Ada yang mau menjawab? Ada, Bu. Apa fungsi? Menyerap air di dalam tanah. Menyerap air di dalam tanah. Semua dengar? Benar. Kira-kira dia punya jawaban betul atau salah? Betul, Jadi fungsi dari tanah, dari akar kita sudah bilang tadi, dia isap itu air, dia serap itu air, itu makanan, dia bawa lewat batang, dia kasih sama daun, dia kasih sama buah, ya. Dia bagi-bagi itu makanan, itu air, ya. Jadi sudah Nona? Masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Tidak. Dari sini. Masih ada yang mau bertanya? Itu nyong-nyong di situ masih ada yang mau bertanya? Tidak. Tanya saja sebanyak-banyak. Kita tugas? Siapa yang mau? Kita kerja tugas, Siap untuk kerja tugas anak-anak? Ayo, semangat sekali. Mana yang melatih? Ini kelompok ini kelompok apa? Iya toh? Di sini. Coba. Masa kemana dia? Tulis ini. Tulis macam gimana? Ayo sudah, mulai kerja sudah. Bagian-bagian kedua ini. Siapa yang tulis? Yang penting bisa baca. Kerjasama ya, kelompok. Sudah? Oke, kita
kelompok Mawar. Mawar. Oke, silakan kelompok Mawar maju di depan. Maju semua. Satu orang tukang baca. Teman yang lain, anggota kelompok yang lain diam ya. Mereka kelompok Mawar mau baca hasil diskusi. Iya? Ya. Nah. Lembaran kerja peserta. Akar fungsi untuk menyerap air di dalam tanah. Batang fungsinya untuk dibagi-bagikan ke seluruh tumbuhan. Daun fungsinya untuk memasak proses fotosintesis. Buah fungsinya untuk dimakan. Bunga fungsinya untuk berbuah. Biji fungsinya untuk ditanam kembali. Apakah ada kelompok yang bertanya atau menanggapi? Kami persilakan. Oke, kelompok Mawar bilang, apakah ada kelompok yang mau bertanya atau menanggapi? Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kelompok Anggrek, ada yang mau bertanya? Mengapa daun berwarna hijau? Kasih keras. Mengapa daun berwarna hijau? Kenapa daun berwarna hijau, Dewi? Kenapa daun bisa berwarna hijau? Karena mengandung zat hijau daun. Ya, ini kelompok Mawar bilang daun berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun. Oke. Kesimpulan dari semuanya yang kita belajar hari ini, untuk sebagai yang kita harus ingat-ingat di rumah ya. Iya, kalau kita pulang tadi sama ibu bilang tadi begini. Ini bunga ini dia punya bunga ini dia punya guna untuk apa? Buah ini untuk apa? Iya. Jadi bagian tumbuhan yang berfungsi untuk kasih kuat itu tumbuhan serta menyerap air dari dalam tanah itu adalah apa? Akar. Nah, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai proses fotosintesis itu adalah daun. Alat perkembangbiakan tumbuhan hasil pembuahan yang terjadi setelah dia berbunga itu apa? Alat perkembangbiakan itu adalah biji. Nah, bagian tumbuhan yang ada di atas tanah yang berfungsi membagikan makanan dan zat halal. Batang. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat biji dan tempat menyimpan zat makanan. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Buah. Nah, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pertumbuhan biji. Supaya bisa dapat buah dan biji itu harus ada apa? Pintar. Tepuk tangan untuk kita. Jadi kira-kira ada pelajaran hari ini semua senang atau tidak? Ada yang tidak senang dengan pelajaran hari ini? Oke, sudah baik, sudah. Jadi tetap rajin belajar ya. Untuk besok harus rajin datang sekolah ya. Rajin belajar sampai di rumah pelajari kembali itu yang kita dapat tadi. Iya. Oke, sudah. Pelajaran kita berakhir untuk sampai di sini untuk hari ini ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama lagi. Iya.